Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang bab 3 ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sudah menyimak materi hari ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kenapa? Karena beberapa minggu lagi kawan-kawan akan melaksanakan ujian proposal skripsi, begitu ya. Akan saya jelaskan tentang metodologi penelitian tentang bab 3 dulu. Oke, baiklah. Kawan-kawan, akan saya jelaskan di sini mengenai bab 3 untuk metodologi penelitian, model penelitian non eksperimen dan non kualitatif. Tapi ini adalah kuantitatif non eksperimen. Bentuknya bisa jadi deskriptif, bisa jadi survei, bisa jadi korelasi, bisa jadi komparasi, begitu ya. Nah, di dalam jenis penelitian langsung saja saya contohkan dari punya kawan-kawan semuanya gitu ya. Oke, ada. Nah, ini punya Mbak Lisa gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa ini nanti kawan-kawan ketika menyusun bab 3 metode penelitian itu harus sesuai dengan panduan yang ada di buku pedoman penulisan skripsi ya. Baik itu kuanti maupun kuali, eksperimen maupun non eksperimen yang kuanti, itu sama-sama keduanya harus sesuai dengan apa yang ada di pedoman skripsi. Nah, dan dari situ ternyata saya lihat bahwa ini adalah contoh yang bagus punya Mbak Lisa ini ya. Dia ini untuk bab 3-nya metode penelitiannya itu sudah sesuai dengan prosedur. Jadi nanti kawan-kawan tolong disimak baik-baik apakah punya kawan-kawan sama dengan punya Mbak Lisa ini atau tidak, punya sesuai dengan contoh ini atau tidak, begitu. Kalau tidak sama nanti segera kawan-kawan nanti segera untuk memperbaikinya ya. Jangan tunggu lama-lama, segera diperbaiki dan segera di upload di e-learning nantinya gitu. Nah, di jenis penelitian kali ini kawan-kawan itu akan melihat bahwa di sini kawan-kawan menuliskan kira-kira jenis penelitian kawan-kawan itu apa. Kalau ini kuantitatif, kuantitatif modelnya seperti apa? Kuantitatif korelasional, ini sudah dijelaskan gitu ya. Kuantitatif korelasional itu apa? Oke, yang pertama. Oke, yang kedua adalah variabel penelitian. Nah saja variabel penelitian itu apa? Nah, kalau di sini karena dia ini korelasional begitu ya, jadi ada dua variabel. Variabel independennya itu apa? Variabel dependennya apa? Langsung dikasih sub seperti ini. Ini babnya, ini subbab A jenis penelitian. Kemudian subbab B variabel penelitian. Variabel penelitian itu ada subbab lagi di dalamnya. Satu titik ya, setelah B titik ini satu titik ya. Oke. Variabel independen seperti apa? Dijelaskan pengertian variabel independen, baru kemudian variabel independen atau variabel X yang Anda pakai itu apa? Ya. Kemudian variabel dependen. Variabel dependen itu apa? Kemudian variabel dependennya itu adalah variabel Y gitu ya. Dan variabel Y itu apa? Kalau di sini adalah kenakalan ya, kenakalan. Mungkin ini kenakalan remaja. Nah, ini yang menjadi persoalan. Di sini hanya kenakalan saja, ini salah. Kenapa salah? Karena kalau kenakalan saja itu tidak sama dengan variabel awalnya. Variabel awalnya itu adalah kenakalan remaja karena penelitian ini berjudul hubungan antara pola asuh permisif dengan kenakalan remaja. Sehingga variabel di sini harus sama dari awal mulai bab 1, bab 2 dan bab 3 sampai nanti bab 4 dan bab 5 itu harus sama semuanya, variabelnya harus konsisten. Jika variabel Anda itu Y-nya adalah kenakalan remaja di judulnya, maka di bab 3 pun ya kenakalan remaja, bukan kenakalan saja. Oke, ini harusnya kenakalan remaja. Oke ya, kenakalan remaja. Oke, nah kemudian variabel X-nya apa? Variabel X-nya adalah pola asuh permisif, pola asuh orang tua permisif, begitu ya. Nah, kemudian desain penelitian langsung saja ketika Anda sudah menyebutkan jenis penelitiannya apa, kemudian subbab C desain penelitian, langsung aja skema penelitian itu apa Anda. Karena di sini itu hubungannya adalah searah saja gitu ya, nggak dua arah. Karena hubungannya positif begitu, maka digambarkan langsung saja variabelnya bentuknya seperti ini. Ini betul sekali. Ya, skema variabel dan Y. Nah, ketika Anda sudah selesai menuliskan desain penelitian, baru kemudian definisi operasional. Definisi operasional itu kemarin sudah saya jelaskan di mata kuliah pengukuran psikologi, ya, pengukuran psikologi, bahwa nanti ketika Anda menuliskan definisi operasional itu harus benar nantinya.
Nanti akan saya berikan di YouTube saya mengenai definisi operasional, cara pembuatannya. Oke. Nah, Anda nanti menyesuaikan, menuliskan definisi operasional itu yang pertama adalah pengertian dari kenakalan remaja, variabel Y dulu. Setelah pengertiannya, yang ada unsurnya adalah definisi operasional itu pertama adalah pengertian, kedua itu adalah cara pengukurannya, yang ketiga itu adalah aspek yang hendak diukur apa, ya. Kalau di sini ialah di sini sayangnya Mbak Lisa tidak menuliskan aspeknya dan cara pengukurannya, hanya pengertiannya saja. Ini kurang benar. Jadi nanti ketika Anda menuliskan definisi operasional, yang pertama adalah pengertian tentang kenakalan remaja, langsung di bawahnya cara pengukurannya seperti apa, dan kemudian langsung pada aspek-aspek yang hendak diukurnya, begitu. Oke, bisa dipahami ya. Begitu pula untuk variabel Y, variabel X juga seperti sama. Di sini juga tidak ada yang namanya aspek dan cara pengukurannya. Coba nanti dilihat di mata kuliah di YouTube saya mengenai cara pembuatan definisi operasional dan blueprint. Ketika Anda sudah menyelesaikan pembuatan definisi operasional dan blueprint sesuai dengan yang saya berikan di YouTube saya, gitu ya. Kemudian nanti silakan dibuat sesuai dengan variabel masing-masing, ya, sesuai dengan variabel masing-masing. Di sana sudah ada contohnya, begitu. Oke. Nah, ketika Anda sudah selesai menuliskan definisi operasional, ya, yang selanjutnya adalah Anda menuliskan populasi sampel penelitian. Populasi sampel penelitian subbab E, populasi sampel penelitian itu terdiri dari 3 subbab lagi. Pertama populasi, kedua sampel, dan yang ketiga adalah teknik sampling. Ya, ini betul sekali. Ini adalah contoh yang baik bahwa ini adalah benar, begitu ya. Nah, populasi itu apa, pengertiannya sebutkan. Kemudian jumlah populasinya berapa? Ini harus Anda sebutkan jumlah populasinya. Ini disebutkan bahwa jumlah populasinya adalah 329. Siapa populasinya? Populasinya adalah siswa SMK Antartika. Ini harusnya besar semuanya ya. Siswa SMK Antartika Sidoarjo jurusan multimedia dan teknik komputer dan jaringan yang berjumlah 329. Kemudian setelah itu sampelnya. Sampel itu Anda bisa mencari di mana? Di tabel rumus, pakai rumusnya Slovin, enggak apa-apa. Tabel Cauchy-Morgan, cari di internet itu juga enggak apa-apa ya. Silakan. Anda menggunakan silakan 5%, enggak apa-apa ya. 5% saja ya. Dari sekian itu 5%-nya dari 329 menurut tabel Cauchy-Morgan saya rasa enggak sampai 200 begitu. Saya rasa enggak sampai 200. Maka silakan dicari di tabel Cauchy-Morgan. Anda bisa istilahnya Anda bisa mencari gitu ya, di internet itu banyak sekali tentang tabel Cauchy-Morgan. Di buku juga ada, di buku statistika biasanya ditampilkan juga tabel Cauchy-Morgan. Kemudian selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling itu adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sampel atau mencari sampel yang akan diteliti. Ya. Ketika sudah ketemu 200, lalu bagaimana cara mencarinya? Nah, banyak sekali, ada yang random, ada yang non random, ya. Ada yang kalau di sini menggunakan proportional stratified random sampling. Apakah benar? Ini disesuaikan dengan apa? Dalam pencarian teknik sampling itu disesuaikan dengan karakter populasi. Ketika karakter populasi itu hanya seperti ini gitu ya, hanya multimedia teknik komputer ya, siswa. Kalau seandainya terdiri dari kelas 1, 2, 3, maka di sini harus tuliskan kelas 1, 2, 3. Apalagi di sini menggunakan proportional stratified. Artinya proportional stratified ini berkenaan dengan stratifikasi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Maka di sini Anda sebutkan jumlah kelas 1, Anda harus buatkan tabel di sini, ya. Anda harus buatkan tabel di sini kalau Anda menggunakan ini. Kalau Anda menggunakan yang lainnya, ya. Kelas 1 katakanlah 1, kelas 2, kelas 3. Totalnya berapa di sini? Ya. Totalnya berapa di sini? Ini kelas, jenjang kelas. Di sini ini jumlah. Oke. Di
Di sini ini jumlah populasi, Oke. Katakanlah di sini 320, katakanlah ini ada 105, katakanlah, kemudian di sini ada 100 aja, katakanlah gitu ya. Di sini katakanlah 119. Nah, ini namanya, kalau seandainya karakternya seperti ini, maka Anda diperbolehkan menggunakan proportionate random sampling. Tapi kalau seandainya Anda nggak menggunakan seperti ini, tanpa Anda membandingkan yang namanya tanpa Anda membandingkan antara kelas begitu, maka hapus saja di sini. Ya, maka hapus saja di sini. Mungkin di sini Anda harus menggantinya dengan apa? Anda menggantinya dengan bukan proporsional. Kalau seandainya Anda nggak menjelaskan jenjang, mungkin bisa jadi simple random sampling bisa Anda gunakan. Atau menggunakan non random barangkali kalau memang jangkauannya terlalu luas. Tapi kalau seandainya Anda menggunakan proportionate gitu ya, stratified random sampling, maka ini harus ada. Kemudian di sini kelas gitu ya. Kemudian disampel juga dari 200 itu dibagi menjadi berapa populasinya. Sampelnya berapa per kelas itu. Caranya adalah kalau Anda menggunakan model seperti ini, maka total ini jumlah sampel jumlah populasinya dibagi populasi keseluruhan. Berapa populasi keseluruhan? Keseluruhan adalah 329 ya. 329 ya. Kemudian dikalikan 200. Kenapa 200? Karena 200 sampel itu. Begitu pula, nah nanti di sini akan ketemu jumlah sampel setiap kelas begitu. Ya, bisa dipahami? Kalau Anda nggak menggunakan ini, kalau Anda menganggap bahwa seluruh kelas itu sama tanpa berjenjang begitu ya, ya ini di delete aja. Ini delete aja. Nggak usah menggunakan yang proportionate, katakanlah gitu ya. Ini nggak perlu menggunakan karena Anda nggak menuliskan karakternya secara jenjang begitu, maka di sini menggunakan random sampling saja cukup. Begitu ya. Nah, ini ada di mata kuliah statistik 1 kemarin. Insya Allah ada. Nah, ketika Anda sudah selesai, ingat ya ada 3 yang namanya populasi sampel penelitian itu. Yang pertama adalah sudutnya adalah populasi, yang kedua adalah sudutnya adalah sampel, dan yang ketiga adalah teknik sampling begitu. Yang keempat, sebab keempat adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini berkenaan dengan model penskalaan yang Anda pakai. Jika Anda menggunakan skala Likert, maka tulis skala Likert itu seperti apa, bagaimana cara penilaiannya dan seterusnya ya. Ini model penskalaannya. Oke, teknik pengumpulan datanya menggunakan skala. Skala apa yang Anda gunakan? Kalau Anda menggunakan skala yang lainnya, Thurston katakanlah, ya tulis skala Thurston seperti apa, modelnya seperti apa, dan cara penilaian seperti apa. Ini kebetulan skala Likert itu ada modelnya, dia Mbak Lisa ini menggunakan 4 pilihan gitu ya. Sangat setuju, ada favorable dan unfavorable. Kalau favorable itu berkenaan dengan ini modelnya seperti ini ya, seperti halnya blueprint begitu, tapi ini adalah model penilaiannya. Untuk favorable itu adalah item yang sesuai dengan indikatornya. Kalau unfavorable itu item yang nggak sesuai dengan indikatornya atau berkebalikan dengan indikatornya begitu. Ketika Anda sudah selesai menuliskan model penskalaannya, teknik penskalaannya, baru kemudian di instrumen penelitian Anda menuliskan skala yang Anda gunakan langsung. Skala yang Anda gunakan adalah pertama, kalau Mbak Lisa menggunakan skala pola asuh orang tua permisif, dan yang kedua adalah skala kenakalan remaja. Nah, di sini baru Anda menuliskan blueprintnya, Blueprint itu letaknya di mana? Instrumen penelitian. Nah, karena menggunakan skala modelnya Likert begitu, maka ada aspek, ada indikator gitu ya, kemudian ada favorable dan ada unfavorable. Ini dipelajari di mata kuliah pengukuran. Nanti sudah, dan cara pembuatan blueprint sudah saya jelaskan juga, silakan dilihat di YouTube saya begitu. Oke. Nah, ini juga semuanya gitu ya. Semuanya ada satu aspek itu, ada sini ada 3 indikator, ini juga ada 3 indikator begitu. Kemudian kenakalan remaja ini orientasi emosi dan intersosial aktivitas begitu ya. Nah, ini
Hati-hati ya ketika Anda memilih aspek di bab 2 itu ya, karena ini akan berdampak pada pemilihan Anda ketika Anda membuat atau menyusun blueprint dan juga menyusun definisi operasional di atas tadi itu. Ketika sudah selesai instrumen penelitian, baru masuk ke tahap selanjutnya, yakni validitas dan reliabilitas. Oke. Validitas dan reliabilitas ini ada subbabnya gitu ya. Yang pertama adalah subbab pertama, validitas instrumen penelitian. Validitas yang digunakan sebenarnya kita nggak hanya mengacu pada validitas isi saja, tetapi bisa jadi validitas konstruk. Tetapi karena memang ini berkenaan dengan kemampuan Anda sebagai peneliti awal, maka validitas awal itu Anda harus gunakan adalah minimal validitas isi menggunakan professional judgment ya. Kemudian yang kedua adalah analisis butir atau disebut dengan analisis item ya. Analisis item nanti bagaimana caranya akan saya ajarkan. Nah, ingat di dalam validitas tes ini ada dua nih yang dibahas instrumen penelitian adalah yang pertama adalah validitas tes, yang kedua adalah analisis butir ya. Ini akan saya ajarkan nantinya. Oke, di pengukuran tapi. Oke. Kemudian yang kedua adalah tadi validitas, karena ini ada dua, validitas dan reliabilitas, maka yang kedua ini adalah reliabilitas instrumen. Menggunakan apa Anda mengukur reliabilitasnya? Bisa menggunakan ada tiga model pembuatan reliabilitas, mungkin tes retest, paralel test, sama konsistensi internal, dan biasanya lebih banyak menggunakan konsistensi internal atau internal konsistensi. Internal konsistensi itu banyak macamnya, mulai dari reliabilitas alpha cronba, rulon dan seterusnya, KR20 dan seterusnya, begitu ya. Nah, ini Anda tuliskan jenis apa yang Anda gunakan nantinya. Oke, ini juga di mata kuliah psikometri kemarin sudah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, ketika sudah selesai validitas dan reliabilitas, maka yang I itu adalah teknik analisis data. Nah, analisa data yang Anda gunakan apa? Product moment. Kenapa dia menggunakan product moment? Karena korelasi. Kalau Anda perbedaan maka menggunakan t-test, bisa jadi independent sample t-test ya. Kalau seandainya Anda eksperimen bisa jadi menggunakan independent sample juga bisa, pair sample juga bisa, dan seterusnya. Mungkin bisa ANOVA dan seterusnya. Ini kalau seandainya perbedaan korelasi product moment ini digunakan untuk korelasi sederhana, hanya dua variabel, boleh tiga variabel sebenarnya, tapi dia menggunakan dua variabel saja. Baru selanjutnya itu adalah berkenaan dengan daftar pustaka. Oke, itu untuk kuantitatif. Terima kasih sebelumnya. Next saya jelaskan tentang kualitatif bagi yang kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.